Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ekonomi. Nah, untuk semester 1 dan semester 2 ini, kelas 12 itu kita bahas tentang akuntansi. Di bab pertama kita akan bahas akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk lebih memahami materi, ini tampilkan peta konsep. Diawali ya. Akuntansi sebagai sistem informasi akan bahas tentang pengertian akuntansi, pemakaian informasi akuntansi, karakteristik pemakaian informasi akuntansi, kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan terakhir etika profesi akuntan. Sekilas tentang sejarah akuntansi. Akuntansi itu diawali dengan adanya seorang Luca Pacioli, dia ahli matematika. Di awalnya itu dia yang pertama membuat laporan bisnis dengan metode tata buku berpasangan ya. Kemudian pada tahun 1494 beliau itu menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportionality et Proportionalita. Karena dia menulis buku itulah, maka dia disebut sebagai Bapak Akuntansi. Kemudian kalau bicara definisi akuntansi, menurut American Accounting Association, akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang menggunakan informasi tersebut. Secara sederhana, definisi akuntansi itu bisa dilihat dari dua sudut ya. Satu, dari sudut pemakai jasa akuntansi. Akuntansi adalah ilmu yang menyediakan informasi untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Kemudian kalau bicara tentang definisi akuntansi dari sudut proses, maka akuntansi adalah proses mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis hasil data keuangan. Kita lanjut ke pemakai informasi akuntansi. Pada dasarnya, pemakai informasi akuntansi itu bisa kita bagi menjadi dua pihak, ada pihak internal, ada pihak eksternal. Kalau pihak internal itu adalah pihak internal itu di dalam ya. Jadi kalau bicara pihak internal adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan atau operasi perusahaan. Contohnya pimpinan, kepala bagian, manajer. Kemudian pihak yang eksternal itu mereka biasanya kepentingannya hanya dengan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. Misalnya pemilik perusahaan itu sendiri, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Kita lanjut ke karakteristik pemakai informasi akuntansi. Nah, tadi kita sudah katakan bahwa pemakai informasi kan ada dua pihak ya, ada internal, eksternal. Kalau kita jabarkan, misalnya yang dari pimpinan perusahaan, apa sih kebutuhan mereka? Mereka membutuhkan informasi akuntansi, karena dengan informasi akuntansi, mereka dapat membuat keputusan terbaik untuk perusahaan mereka. Karena pimpinan ini ya kalau di sebuah perusahaan sama dengan nahkoda di kapal. Kemudian ada pemilik perusahaan. Pemilik ini adalah pihak yang menikmati secara langsung hasil dari perusahaan itu. Maka dia memang membutuhkan informasi akuntansi. Kemudian ada kreditor. Kreditor itu orang yang meminjamkan dana, atau bisa jadi dia adalah pemasok barang. Kreditor ini membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui keadaan perusahaan. Kira-kira ini misalnya menguntungkan atau tidak, itu bisa dibaca dari informasi akuntansinya. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah ini kebutuhan mereka terhadap perusahaan, terhadap informasi akuntansi yang dikeluarkan perusahaan adalah terkait dengan pajak. Kemudian ada
masyarakat atau karyawan. Masyarakat atau karyawan ini berkaitan kalau misalnya masyarakat mereka akan menerima hadiah mungkin ya. Kemudian kalau karyawan itu kaitannya dengan gaji. Dilanjut dengan materi kualitas informasi akuntansi. Untuk menjadi informasi akuntansi yang baik, itu ada beberapa kualitas, standar kualitas yang diterapkan. Satu, misalnya perbandingan antara manfaat dan biaya. Artinya, bahwa manfaat ketika kita menyusun informasi akuntansi itu harus lebih besar dibanding dengan biayanya. Kemudian, yang kedua, informasi tersebut dapat dipahami. Kemudian relevan. Relevan itu maksudnya laporan dapat digunakan langsung untuk mengambil keputusan. Dilanjut dengan dapat dipercaya. Artinya bahwa informasi harus dapat diuji netral sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian ada nilai prediksi. Artinya bahwa informasi akuntansi ini dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. Kemudian dapat dibandingkan artinya data-data dari dari laporan akuntansi itu harus bisa dibandingkan. Kenapa? Agar perusahaan bisa mengetahui persamaan atau perbedaan antara perusahaan yang sejenis. Misalnya dibandingkan artinya misalnya perusahaan kita itu laba atau rugi gitu. Kemudian tepat waktu, artinya informasi yang dibuat itu harus tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda. Lanjut dengan prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, kalau kita bicara prinsip akuntansi, yang pertama ada istilah konsep entitas usaha. Artinya bahwa ketika kita membuat laporan keuangan, itu pencatatan akuntansinya harus dipisahkan dari pencatatan akuntansi milik pribadi. Misalnya kita membuat toko itu kan punya kekayaan, misalnya misalnya ada tokonya, ada isinya. Nah, kemudian kita sebagai pribadi pemilik kan juga punya rumah tangga yang berdiri sendiri. Jadi apa-apa yang sudah dikeluarkan oleh rumah tangga kita tidak boleh dicampur adukkan dengan perusahaan, atau sebaliknya, biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tidak boleh ditanggung oleh kita sebagai pribadi. Yang kedua ada periode waktu. Maksudnya adalah pelaporan keuangan perusahaan dibatasi oleh waktu, misalnya per 1 bulan. Ada kemudian biaya historis. Artinya, pencatatan aktiva, utang, modal, dan biaya yang dikeluarkan perusahaan itu berdasarkan harga perolehan, harga saat dia memperoleh barang itu. Misalnya, misalnya 2 minggu yang lalu kita membeli HP. HP itu harganya 500.000. Nah, maka yang dimaksud dengan harga perolehan adalah 500.000. Kalau misalnya HP itu hari ini, misalnya kita harus beli baru, atau kita mau jual lagi, harganya sudah berubah, misalnya kita jual berubah misalnya jadi 400, tetap yang disebut harga perolehan itu yang adalah yang 500 kemarin, bukan yang 400 hari ini. Kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui saat terjadinya transaksi. Kalau transaksinya hari ini berarti pendapatannya dihitungnya hari ini. Jangan dicatat minggu depan atau kemarin ya, sesuai dengan waktu terjadinya. Kemudian dilanjut prinsip mempertemukan biaya dan pendapatan itu kita temukan. Kita sandingkan artinya. Nanti kita sandingkan biar tahu berapa laba atau kecil usaha itu. Kemudian ada prinsip konsistensi, prosedur perusahaan harus konsisten. Kemudian pengungkapan penuh atau artinya menyajikan informasi yang lengkap. Bidang-bidang akuntansi anak-anak itu ada banyak. Dimulai dari akuntansi keuangan, artinya bidang akuntansi ini menyediakan laporan keuangan untuk diinformasikan untuk pihak-pihak yang di luar perusahaan.
Kalau ada istilah akuntansi pemeriksaan atau auditing, itu terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan secara independen berdiri sendiri. Ada akuntansi biaya, berarti akuntansi ini memberikan informasi tentang biaya. Akuntansi manajemen memang menyiapkan untuk para manajer. Ada akuntansi anggaran, perpajakan, sistem akuntansi pemerintahan, dan akuntansi pendidik. Dilanjut dengan profesi akuntan. Profesi itu istilahnya mereka yang ahli di bidang akuntansi, kita sebut akuntan. Profesi akuntan ini bisa kita kelompokkan menjadi 4. Ada istilah akuntan perusahaan, artinya seorang yang pandai akuntansi dan dia bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, jadi sifatnya internal. Kemudian ada akuntan publik, akuntan yang dia independen, laporannya itu bersifat netral. Kemudian ada akuntan pendidik, ini seorang akuntan yang pekerjaannya itu memberi ilmu, mendidik. Termasuk di sini adalah guru akuntansi. Terakhir ada akuntan pemerintah, artinya seorang akuntan yang bekerja di lembaga pemerintah. Kemudian yang terakhir ada etika profesi akuntan. Yang pertama, layaknya sebuah profesi keahlian. Seseorang yang ahli di bidangnya itu mereka harus punya etika, sama dengan akuntansi juga ada etika yang harus mereka pegang. Yang pertama itu harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kepentingan publik. Ketiga, integritas. Keempat, objektivitas, kehati-hatian profesi. Dan kelima, kerahasiaan. Artinya bahwa laporan keuangan yang sudah dibuat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dia itu untuk kepentingan publik. Kemudian integritas, kemudian objektivitas, kehati-hatian. Harus hati-hati, data yang dibuat itu harus objektif mungkin. Kemudian terakhir ada rahasia. Jadi laporan keuangan ini harus tetap dijaga kerahasiaannya. Oke anak-anak, hari ini cukup sekian materinya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan hubungi Ibu. Ibu akhiri sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat pagi, siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.